activated. Saya naik motor, naik kereta gak dihitung. Oke. Ponorogo. Ponorogo. Ponorogo berapa kilometernya? 200. 200. Cek di Google Maps. Berapa? Banyuwangi berapa kilo Mas Koco? 267 Pak Sukoco. Berdasarkan survei saya di Google. 190 kilo Ponorogo. Ponorogo. Banyuwangi dicek. Panitianya gak oleh kecolongan ini. Iya. 281. Ya. Jauh berarti dari Banyuwangi. Banyuwangi Bapak Sukoco. Oke. Banyuwangi berapa orang Pak? Ya, jatahnya 2 orang, jatahnya 1. Jatahnya 1. Yang dari Banyuwangi satunya siapa? Mas Dawam. Mas Dawam. Jenengan mau dengan rela ini diterima oleh Mas Koco atau gimana? Ya, monggo Pak Sukoco. Mungkin yang terhormat Prof. Sasmito bisa memberikan cenderamata kenangan kepada Bapak Sukoco peserta terjauh. Alhamdulillah kalau yang terjauh sudah merasa dekat maka semuanya akan semakin merapat. Ya, salam tapak suci. Langsung saya minta langsung dipakai Pak Sukoco. Nanti takut kekecilan, kalau kekecilan tak pesankan yang lebih besar. Insya Allah sudah saya survei, Prof. Cukup, karena saya sudah mengira-ngira. Insya Allah pada Kopdargat berikutnya kita akan memberikan rompi-rompi yang lebih baik lagi. Ya, ini baru pemanasan. Selanjutnya Pak Jack. Kategori berikutnya untuk peserta tersepuh. Untuk peserta tersepuh. Pak Kardi, monggo. Pak Supandi. Ada yang berani menunjukkan KTP lebih dari Pak Kardi? Kalau ada yang komplain, boleh, enggak apa-apa, tapi menunjukkan identitas. Kalau ada yang melebihi Pak Supandi, maka enggak perlu, karena sudah tahu. Kalau Pak Supandi sudah sepuh, jadi enggak perlu KTP. Kita semua yakin Pak tanpa lihat KTP-nya Pak. Enggak, saya takut di antara peserta bikers ini ada yang aku kok jintuek dewe kok orang gitu. Tapi saya yakin Pak Supadi yang paling tersepuh di sini. Kita hormati, kita respect Bapak telah mengikuti Kopdargat ini dengan semangat, walaupun usia tidak menjadi halangan kita untuk hadir di Malang sini. Bisa ini Pak Jack, monggo merapat. Diserahkan oleh ya ini dari bikersmu Usat ya. Ada numpak sepuh. Monggo Ustaz Labib. Dan tersepuh dan paling muda ini jadi yang muda yang tersepuh. Mbak Sumadi langsung dipakai dicoba.
Perlu bapak-bapak ketahui Pak Soekardi ini usianya baru 47 tahun. 47. Tapi karena ditulis dalam KTP di NIK itu beliau ini sudah 74 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Pak Supadi, untuk Mbah Kun. Biar tidak masuk angin, Mbah. Foto lagi. Mas. Oke. Masih ada rompi satu lagi, mungkin untuk dari dulu, ini dulu di sini. Bisa langsung untuk door prize rompi. Oke. Ada door prize dari Kapal Garden Hotel, souvenir. Ini ada 2 buah dari souvenir dari Kapal Garden Hotel. Kelihatannya apa ini Pak Jack untuk souvenir merchandise dari Kapal Garden Hotel ini untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa itu? Semalam ada yang night reading, kemudian ada yang kesasar. Kita night reading menuju ke Bukit Jengkoang. Adakah yang kemudian melihat-lihat itu masuknya desa apa atau kelurahan apa, kecamatan mana? Ada yang ingat malam itu sangat gelap ya. Mungkin ada yang ingat desa apa itu? Ada yang ingat? Kecamatannya betul. Kelurahannya. Browsing dhisik, kira-kira desanya apa kuwi? Biasanya ada yang bisa menjawab? Ini Utuk gede. Utuk gede. Monggo untuk Pak Joko Nurbatin saking Blitar. Kopdar Kutina Blitar, ini tuan rumah. Monggo. Difoto. Sponsor. Fotonya mana? Tukang fotone ndi iki? Foto iya yo. Fotone saka Blitar dhewe aku rasa saking Blitar. Matusun Pak. Ada lagi Pak Jack? Oh masih banyak. Masih banyak souvenir dari ini kopiah. Ini songkok dengan logo murid. Logo murid. Yang ukuran songkoknya nomor 7. Silakan angkat tangan. Nomor 7. Songkok nomor 7. Angkat tangan Tuan. 3. Nah, monggo 3 orang ini pingsut atau home pimpah. Yang menang dapat songkok. Ayo 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Monggo. Om Abu Hasan dari Surabaya. Tulungagung. Malam semalam dia datang agak malam. Tulungagung kok renek sing Betulnya ini. Ini adalah merchandise dari Muhammadiyah University Riders. Ya. Berikutnya Pak Jack. Masih banyak. Masih banyak. Beberapa kita sisakan untuk nanti setelah kajian. Ya. Jadi biar nanti mendengarkan itu kajian akan kita carikan pertanyaan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sasmito. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pembagian door prize-nya. Mengingat waktu sudah semakin terang dan siang, kita mulai untuk kajian Ahad pagi pada hari ini.
Monggo kepada yang terhormat Prof. Sasmi Sudadi untuk naik ke podium atas mimbar. Beliau didampingi oleh Bapak Zakaria Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak hadirin di acara Kopdargab Bikers Koordinator Wilayah Jawa Timur. Pagi ini kita akan mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Sasmito Jati MS PUA. Ini gelar ini hanya dikenal oleh mereka yang anggota Tapak Suci. PUA itu pendekar utama. Itu tingkatan tertinggi di Tapak Suci, kecuali mereka-mereka yang kemudian diberi tingkatan di atasnya, itu pendekar besar. Di Jawa Timur ini hanya ada 5 orang yang tingkatannya di atas Pak Sas. Dari Jember ada 3 orang, dari Surabaya 1 orang, dari Lamongan 1 orang. Selamat datang, ini rombongan dari Bojonegoro. Tepuk tangan untuk saudara-saudara yang baru datang dari Bojonegoro. Salah satunya juga pendekar Tapak Suci Pak Nur Rahman, pendekar Madya. Bapak-bapak, perlu bapak-bapak ketahui, tadi juga Pak Sas sudah cerita. Saya tadi bilang ke teman-teman, Bikersmu Jatim ini jangan pernah ngajak Pak Sas turun. Kenapa? Karena pasti tertinggal kita. Nanti mungkin beliau akan cerita. Beliau ini dari trah pembalap. Barangkali yang usianya sudah di atas, yang kemarin sempat jadi pembalap, Pak Joko Nurbatin ya. Nah, pasti pernah dengar nama Popo Hartopo. Nah, nanti beliau akan cerita. Itu siapanya Pak Sas. Beliau di pimpinan wilayah Jawa Timur sebagai salah satu wakil ketua yang membidangi olahraga, seni, dan kerjasama ya Pak. Dan kerjasama. Kemudian di Tapak Suci sebagai ketua umum pimpinan wilayah Jawa Timur. Ini sudah periode kedua. Yang kemarin juga disampaikan oleh Mas Boco, harusnya sudah 2024 kemarin kita musbil, tapi belum, karena di tingkat PP juga belum ada muktamar. Baik, untuk menghemat waktu, maka segera saja waktu kita serahkan kepada beliau untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo disimak, karena nanti setelah beliau tausiah akan ada kesempatan bertanya jawab, dan ada juga pertanyaan dari saya untuk gimana caranya agar door prize-nya itu terbagi dengan adil. Oke, Pak Sas, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadkuru nikmatallahi alaikum
kuntum a'daan fa'alafa baina qulubihim fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Saya hormati para biker yang baru datang dari Bojonegoro, saya lihat dari ujung timur Jawa Timur sampai yang Bojonegoro itu ujung paling barat, karena dia berbatasan langsung dengan Cepu, ya. Jadi kayaknya lengkap lah. Ya. Para biker yang saya hormati, 2 atau beberapa hari yang lalu saya ditelepon masjid. Kebetulan masjid ini dulu sekretaris saya pada periode pertama saya jadi pimpinan wilayah Tabak Suci. Yang kedua saya minta juga sebetulnya masjid ini, tapi karena lagi sekolah, jadi tidak mau. Tapi kok sekolahnya belum selesai? Sudah ya? Oh, alhamdulillah, jangan tertutup, tinggal buka, jangan terbuka supaya menjadi doktor, nyusul ketua wilayah itu yang pertama. Jadi pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah, karena saya lihat wajahnya masih pasti jauh lebih muda dibandingkan saya, tetapi ada yang lebih tua dibandingkan saya 11 tahun. Luar biasa semangatnya. Kalau saya mengatakan jauh lebih muda, berarti paling tidak semangatnya. Ya, meskipun umurku 74, tapi semangatnya naik motor itu kalau enggak punya semangat muda enggak mungkin. Ya. Seperti Pak Cek tadi sampaikan, kalau saya naik sepeda motor ya semangat mudanya keluar lagi. Terus lupa akhirnya kecepatannya jadi tinggi. Padahal kalau kecepatan tinggi dengan seumur saya kayak gini, kalau jatuh itu sembuhnya yang lama. Itu. Jadi itu aja yang saya khawatir. Saya minggu lalu saya ke Bromo, naik trail, tapi dengan orang Jepang. Jadi itu yang. Terus apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini? Kebetulan ini juga bulan Maulid. Ya. Saya ingat sekali dulu waktu saya SD, kalau mulut iya betul mulut, ya, cangkeman. Jadi kalau sekolah itu mulutan, kumpul, bawa jajan kemana-mana, bawa nanti tuker-tuker. Gitu. Sekarang kayaknya enggak ya. Dulu sekolah negeri itu artinya tidak, jadi mulutan. Terlepas dari itu memang tidak ada di dalam ajaran. Tetapi pertama, kalau kita bicara Maulid itu, Nabi memang tidak pernah ulang tahun. Ya. Bahkan kalau ulang tahun apa Nabi? Sering puasa. Kenapa Nabi puasa Senin dan Kamis? Senin itu karena hari lahirnya Nabi. Ya. Kalau Kamis, Nabi sering menerima wahyu. Ya. Meskipun Nabi tidak rutin, dan Kamis Nabi itu tidak rutin. Tapi kalau Senin itu biasanya karena Nabi ulang tahun. Jadi kalau ulang tahun sebetulnya kita puasa. Ya. Tapi kalau di sini kalau ulang tahun abu-abuan. Kalau orang Malang ngomong abu-abuan, teler-teleran gitu ya. Itu bukan begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti ayat yang saya sampaikan tadi, Fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, kalau kita ingin menegakkan kalimat Allah itu jami'an, harus bersama-sama. Enggak tahu biker ya ataupun pencak silat, ya, alhamdulillah hari ini Tabak Suci dapat 7 medali emas. Tepuk tangan untuk Pak Cek. Ya. 7 medali emas. Perguruan pencak yang lain yang paling banyak cuma 2 dari jauh. Ya. Semua itu karena Muhammadiyah itu. Saya yakin Pak Cek tahu, dan secara organisasi sebenarnya Tabak Suci ya biasa-biasa saja. Tapi karena Muhammadiyah dia ada di mana-mana. Harapan saya nanti biker juga demikian. Terus yang penting lagi, bikers ya,
Setiap kali kita menegakkan kalimat Allah, jangan sampai, ya, jangan sampai kita itu bermusuhan dengan yang lain. Ya. Karena nanti ada ayat berikutnya, wa takum minkum ummati yad'u ilal khair. Ya. Nanti akan ada sebagian dari kalian selalu mengajak kebaikan. Naik motor itu kebaikan atau enggak? Ini tolong diperhatikan ya. Di Indonesia itu yang paling menakutkan itu di mana-mana ada pemotor. Nah, kalau sudah apa biasanya Idul Fitri, pulang mudik, itu yang ditakuti sudah mesti motor itu. Kenapa? Karena terjadi banyak pelanggaran lalu lintas. Saya itu biasa lari ya. Saya itu kalau lari dari kantor saya Universitas Brawijaya, itu ke rumah Singosari ya, kira-kira 12 kilo ya. Supaya selamat ya, saya tuh larinya masih sebelah kanan, tidak sebelah kiri ya. Saya sebelah kanan, itu pun ternyata saya sering beberapa kali ditabrak sepeda motor dari belakang. Padahal saya sudah sebelah kanan, sing nabrak ibu-ibu nggawa anak loro. Untungnya ibu manis, dadar ngamuk gak enak. Iya, betul itu terjadi. Banyak sekali di sini. Waktasimu, tadi. Ya waktasimu bihablillahi jami'a sorry. Wa takum minkum ummati yad'u ilal khair. Coba kita harus menunjukkan kebaikan kita, ya. Jadi jangan sampai nanti biker ini melanggar aturan. Ya, jangan sampai. Ayatnya tadi jelas. Ada sebagian dari kita yang mengajak kebaikan. Ya. Kalau kita memberi contoh, ya tadi di PP juga di samping naik motor kita juga harus berdakwah. Ya. Berdakwah ini jangan hanya seperti saya gini ngomong. Berdakwah itu juga ketika kita naik motor itu berdakwah. Apalagi ada lambangnya itu tadi. Ya. Lambang Islam tadi ada yang I proud to be Muslim. Tadi siapa? Wah itu Mas. Ya. Loh kok ndalek buri? Tidak penting jenengan. I'm proud to be Muslim itu. Iya. Iya. Jadi disitulah. Menurut saya, Anda sekalian harus bisa menjadi contoh. Karena banyak biker itu sering menjadi masalah. Pernah dengar tentang film-film Vina itu kan bikers itu, ya, bikers. Nah ini kesempatan luar biasa kita berdakwah. Ya, kesempatan kita untuk berdakwah. Apalagi tadi ayatnya berikut wa ya'murunal bil ma'ruf. Ya. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu apa? Kalimat dasarnya ma'ruf itu ya. Itu artinya budaya. Berbuat baik sesuai dengan budaya. Pada hari ini banyak orang yang lupa berbuat baik, pengen mencontoh Nabi, ya, tapi lepas dari budaya. Banyak loh, banyak nggak? Banyak. Ya, Nabi itu pakai gamis nggak? Pakai. Ya, tapi yang pakai gamis Abu Jahal, Abu Lahab, itu budaya loh ya. Jadi itu budaya. Nabi pernah naik motor nggak?
Makanya kalau sekarang itu ada yang tren ya, ingin sunah Nabi, pelek koyok Nabi, negak koyok Nabi jarine bid'ah. Ya. Makanya hati-hati. Kalau betul-betul pelek kudu koyok Nabi, munggah kaji kudu numpak betul nggak? Ayat-ayat tentang ma'ruf banyak. Ya ma'ruf itu kan artinya budaya ya. Sekarang budaya naik motor kan enggak ada di zaman Nabi. Iya. Enggak ada. Padahal kan contoh terbaik kita itu kan Nabi. Nah kalau dulu Nabi naik onta, sekarang kita naik motor, sekarang kita naik Avanza, sekarang kita naik Alphard, iya toh? Sama sebetulnya pada waktu itu sekarang ini kita juga melakukan sunnah Nabi. Karena banyak ayat-ayat inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Harus memahami ayat itu tetap dengan menggunakan akal. Ya. Ayat tentang uswatun hasanah itu ayat. Contoh yang paling baik yang bisa dilakukan adalah contohnya Nabi. Kalau Nabi pakai gamis ya kita pakai gamis kalau punya gamis. Kalau pakai rompi kayak Mas Sukoco itu sunnah Nabi enggak? Hah? Sunnah Nabi. Tuh, kok bisa sunnah Nabi? Ya, karena budayanya Nabi pakai gamis, budaya kita khusus biker pakai rompi. Apakah dia melanggar syariah? Enggak loh. Kecuali pakai rompi gak katoan, nah itu melanggar itu. Itu melanggar, nggak sesuai dengan sunnah. Ya. Nah sekarang ini memang tantangan kita ketika mencontoh Nabi, kita itu semuanya kelompok salafi kita semua itu. Ya, semua kita penegak sunnah, ar-ruju alal Quran was sunnah. Ya. Tapi kita Muhammadiyah menerjemahkan sunnah itu tetap menggunakan akal. Kenapa? Kalau teman-teman sunnah yang mengaku sunnah pakai ru'yah, kalau masuk bulan puasa ada teksnya nih, sumu li ru'yati, puasalah kamu ketika kamu sudah melihat hilal. Tuh, berarti mereka yang benar ya? Tapi itu ceritanya panjang. Ya, itu ceritanya tidak sederhana. Ketika diingatkan lagi oleh Nabi, kita untuk menentukan apakah 29 atau 30 hari, ya. Karena kita tidak, pada waktu itu Nabi tidak bisa menghisab. Itu kalimatnya, ini ummati ummiyun. Ini sesungguhnya umatku pada hari ini ummiyun. Ummiyun itu apa? Ummiyun itu tidak bisa membaca. Maaf, ya rotok bodoh zaman itu Nabi. Karena pada saat itu lihat, umat Islam itu kan di Mekah, Madinah itu orang Badui, wong desa. Ya. Padahal pada waktu itu di Romawi hisab sudah berkembang, di Farsi hisab sudah berkembang, terus bahkan di daerah Aztec suku bangsa Aztec itu ada di Amerika Latin. Ya, Amerika Latin itu sudah lebih canggih lagi. Hisab sudah.
Tapi pada waktu itu Nabi belum bisa menghisab. Dan diingatkan, ini umati umiyun. 15 abad, apakah kita tetap umiyun? Udah 15 abad itu. Ya, coba direnungkan itu. 15 abad pancet aja kudu ya. Tapi jangan singgung teman kita, sebelah kita. Ketika ru'yah aku umiyun, tersinggung kok, gak enak. Ya. Ya, itu namanya tidak ma'ruf juga itu, ya. Tapi kita sadar betul bahwa sebetulnya pada waktu itu Nabi memang tidak bisa melihat, tidak bisa menghisap, dan matahari atau hilal itu belum tentu bisa dilihat karena bisa mendung, karena geografi, karena dan lain sebagainya. Supaya gampang maka dibulatkan menjadi 30 hari kalau nggak kelihatan, karena tidak bisa menghitung. Ayo sekarang sholatnya pakai hisab atau ru'yat? Nek sampai pakai ru'yat, kenemenen apa? Kemenen. Dulu itu kan ada pancer. Saya masih kecil, ya jelek-jelek dulu saya punya masjid banyak. Ya, kakek saya itu Sunan Nabi, istrinya 4. Ya. Tapi karena kaya, setiap istri dikasih masjid sama sawah. Oh, itu masalahnya. Saiki kepengin kawin papat tapi harus golek sawah sing angel gitu. Iya. Itu sampai sekarang karena itu masjidnya lama itu pasti di depannya ada pancernya dulu. Pancer tahu ya? Yang ada aslinya di atas begini, nanti kalau asar dilihat. Nah, ukurannya setengah, kan perintahnya aqimi sholata lidulu kisamsi ila wazaki laili wal qur'an al-fajr. Aqimi sholata lidulu, sholatlah kamu ketika matahari itu geser gitu. Ya. Itu kan pakai pancer. Ayo siapa yang ru'yah sekarang saya? Lak goblok lah pun delok ru'yah, delok iki lak wis mari gitu. Sama dengan umiyun tadi, betul enggak? Apa kita masih umiyun? Sekarang pakai ini. Bahkan saya kalau di tapak suci berkali mengingatkan itu. Kenapa kita pakai hilal? Atau kenapa kita pakai qamar? Bukan hilal. Padahal ayatnya yas'alunaka 'anil ahilla. Qul hiya mawaqitul linnas. Katakan, nah, apa yang kamu ketahui tentang hilal, bukan qamar. Qul hiya mawaqitul linnas. Katakan bahwa itu waktu untuk seluruh manusia. Nah. Hilal itu cahaya panjang gelombang, bukan qamar. Qamar itu benda padat. Ini kita pakai apa ya? Cahaya dan panjang gelombang. Ya. Itu jadi 15 abad yang lalu saya kan tahu, waktu itu pakai itu, kan tepat ini. Coba sekarang jam berapa? Gila, saya kan dilihat 8.45 ya? Sama ya? Sama kan? Yang pakai cahaya loh ya, karena ada yang pakai puter-puter itu, klik. Ya. Jadi kita seharusnya memang pakai hisab. Dan hisab itu kalau kita ngomong hisab itu harusnya global. Ini Muhammadiyah yang menjelaskan sekarang. Global. Karena bumi waktu itu global. Ya, waktu itu global. Posisi mataharinya yang berbeda-beda, gitu? Karena bulat. Ya, cuman yang penting menentukan garis tanggal itu. Saya tidak diskusi itu nanti, terlalu serius. Tapi pada prinsipnya para bikers, ya,
Muhammadiyah sudah jauh melangkah lebih maju dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tugas kita memberi contoh yang baik di jalan-jalan ini. Ya, jangan sampai kita nanti apalagi sudah pakai rompi yang sunnah Nabi. Rompinya sunnah Nabi, jangan dikira sunnah Nabi yang pakai gamis saja. Yang nggak nyunah apa tadi? Pakai rompi gak katoan, nah itu nggak nyunah. Ya. Ada yang pakai rompi gak katoan? Ada yang bener. Oh sarungan bener. Bener, oh ini sarungan ya rompi. Itu ya sunnah Nabi itu. Jadi itu prinsip ya. Jadi ketika kita touring maka yang namanya dakwah itu bukan hanya bilisan ya. Ada bilhal, ada yang dari LDK. Ya, itu kan harus hafal 6 paling tidak bahasa dakwah. Yang pertama tadi kaulan ma'rufah, kaulan layyinah, kaulan latifah, kaulan maisyurah, kaulan syadidah. Dan itu harus hafal itu kata orang itu. Ya, harus hafal. Jadi menyampaikan sesuatu harus sesuai dengan tren. Kalau trennya naik motor baik sama aja. Kemudian nanti kalau saya dikasih pakai saya siap itu. Ini kok DGI kok enggak. Oh itu nak jatai ojo. Jangan ya. Ya tapi pada prinsipnya dan jangan dikira itu tidak sunnah Nabi. Ngawur liwat kasung itu sunnah Nabi gawe rompi. Ya, karena sekarang lagi tren ngomong nyunah tapi enggak pakai akal. Sunnah Nabi itu kalau makan bagaimana caranya? Tangan, telu, yubuk, kurma, yubuk, roti, nek rawon. Tangan telu, terus ditutup. Nah, itu ndak ma'ruf. Soto, pecel jadi iso pecel jadi iso. Rawon, soto. Apa mana sapa iki mie gacuan sing panas itu ayo panas. Ya, itu jadi tolong berpikir tentang sunnah tadi. Nah, kunci lagi ya. Nabi itu selalu mengingatkan ya mumpung Maulid ada 4 hal ya. Yang pertama apa? Fatonah. Ya. Kita harus menjadi orang apalagi Muhammadiyah. Ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum adamu darajatan indallah. Faulaika humul faizun. Orang yang jadi pemenang itu yang pertama iman yang benar. Kemarin saya rapat wilayah, ada salah satu ketua wilayah tanya ke saya, Pak, kalau mau keluar negeri aman enggak? Anak saya kirim ke Jerman atau ke Jepang. Kebetulan kalau ke Jepang saya pernah tahu. Aman Pak, syaratnya akidahnya harus benar. Orang Jepang dari segi akhlak, orang Jerman dari segi akhlak bisa lebih islami dibandingkan kita. Enggak? Dari segi akhlak loh. Ya. Contohnya, kalau kumpul di sini jam 8, orang Jepang teko jam 8 keliwat izin. Masuk di ruangan itu malu mukanya ditaruh. Nah gini udah waplek ya, lebu telat, nggak peduli.
Nggak ada namanya kereta api itu telat 1 menit pun. Bayangkan. Itu Islami enggak? Makanya kalau kita ngomong Islam kudu gawe gamis gak Islami kan susah malah. Iya. Ya Islami gawe rompi tepat waktu. Ya. Gawe rompi tepat waktu. Numpak sepeda motor aja sampai melanggar aturan. Itulah saya katakan tadi, Nabi itu fatona, cerdas. Orang Islam harus cerdas sesuai dengan kecerdasannya. Terus yang kedua Pak, mumpung maulid, sidik. Dunia ini kalau sidik aman wes. Tadi saya ngomong ke luar negeri tadi, orang Jepang itu kalau sudah orangnya tidak begitu banyak bisa ngomong, kalau terutama kalau di dunia komunikasi internasional, karena bahasa Jepang itu cangkemnya elek. Jadi saya gak pede. Kalau bahasa Inggris orang Indonesia, wah kayak masih medoi Jawa ngono dia iso ae ngomong bahasa Inggris. Ya salah-salah titik itu saya ketok medok ngono kan. Orang Jepang gak wani. Tapi begitu dikeluarkan data orang kagum pasti. Dan datanya ini mesti dipercaya. Coba sekarang data yang dikeluarkan oleh Quick Count. Aku gak melo-melo Mbak Cek. Wis akeh sing gak percaya. Ya. Begitu juga di antara kita, menjaga saling kepercayaan. Ya, gitu. Yang berikutnya adalah ya. Jadi kalau sudah menjadi presiden, ya, diamanai jadi presiden 2 periode ya 2 periode. Jadi ketua Pimwil 2 periode ya 2 periode, jadi terus enggak. Sejak terus no. Iki kok merusak sistem. Ya. Terus kerjanya kudu tenanan. Ya, aku gak nyinggung sapa-sapa. Ya. Engko mari ngono anake dititipno, aturane dirubah. Ya. Iku Pak Mulyono itu bapak mertua saya memang. Ya, itu ya. Terus yang berikutnya Pak, aman. Tabligh. Hari ini kita tabligh itu bukan hanya ngomong begini loh ya. Anda ketika keluar ke jalan-jalan itu juga bagian dari tabligh. Ya. Bagian dari tabligh. Tolong kalau jalan benar-benar jalan sebelah kiri. Ya, kalau nyalip yang benar, ya kan? Tapi ini harus kita betul-betul kita lakukan sehari-hari loh ya. Karena ini kelihatan ini nanti. Ya, namanya rebutan di jalan itu kan luar biasa. Ya, bahkan tukaran di jalan itu jadi biasa mergo rebutan. Wis dikai jomplangan sepur tit ngono ono ae sing nerobos. Ya, saya juga kemarin pagi hampir ditabrak di jomplangan sepur, Pak. Di Singosari kemarin itu. Ada sono jomplangan lho sik nerobos saya berdiri di lari-lari kemarin, hampir aja di Singosari sana, hampir ditabrak. Nah ini tolong ini dakwah yang luar biasa yang dilakukan oleh biker. Tepuk tangan untuk biker. Karena saya yakin Anda harus bisa menjadi contoh dan Anda bisa melakukan ini. Dan kalau itu kita lakukan luar biasa. Negara ini akan menjadi teratur, akan menjadi kuat karena Anda sekalian. Karena ini pasti di jalanan, pasti. Dan itu saya katakan di luar negeri orang-orang lebih Islami dibandingkan kita.
Di Jepang kalau orang mau nyabrang jalan pasti di zebra cross pasti. Kalau ada jalan di atas layang sabrangan layang itu pasti lewat. Di Singosari di rumah saya, ya itu ketika dibangun sabrangan itu diprotes, terus dikasih pagar ya dijebol karena mau jalan cuman berapa meter itu. Sekarang ada tren itu namanya mager. Tahu mager? Males gerak. Atau siti gak gelem. Padahal gerak itu lo sehat. Iya enggak? Gerak itu sehat. Saya jujur aja enggak usah jauh-jauh di kampus saya yang enggak jauh dari sini, ya, di Surabaya Jaya. Parkir itu pasti dilanggar. Maunya mahasiswa itu parkir di depan pintu kelas. Wah, itu kan numpuk di tempat-tempat akhirnya mau macet kabeh rusak kabeh dari sistem. Mahasiswa nek dhewe 70.000. Iya. Jadi ya apa gone? Padahal harus diatur ada dipakai tingkat dan lain-lain. Tapi ya parkir itu. Ya. Nah, inilah dakwah bilhal yang Anda lakukan, insya Allah itu akan real, akan menjadi contoh buat umat-umat yang lain. Kemarin hari ini ada muscap IMM. Saya kemarin didatangi anak-anak IMM. Saya cuma memberi contoh. Saya pesan, mari kita tegakkan disiplin. Jangan sampai muscap IMM itu sama dengan kejuda tawak suci. Nanti muktamar IMM kejurnas tawak suci. Ya, lain. Ya, kalau tawak suci memang ono aturane galut gitu ya. Itu yang saya minta sebetulnya bagaimana kita disiplin, bagaimana kita taat aturan, ya. Main politik itu masih terjadi, tetapi marilah kita main politik yang sidik, amanah, fatonah, ya. Kalau itu selesailah semuanya, ya. Tidak akan hal yang merasa tidak adil. Kalau anak muda biasalah, namanya anak muda emosi itu wajar, ya wajar. Tetapi tetap 4 hal itu harus menjadi pedoman. Insya Allah lagi muscap sekarang di kantor PDM Muhammadiyah. Kalau nggak salah hari ini terakhir, kalau nggak salah. Saya agak lupa karena kemarin masih ketemu saya dengan beberapa anak IMM. Itu bagian dari, nah bapak-bapak sekalian para biker ini tolong memberi contoh yang baik, yang justru real. Ya ini real ini, karena kita melakukan di jalanan, ya, untuk mengingatkan orang Muhammadiyah, mengingat orang yang di luar Muhammadiyah, berdakwah bagaimana kita betul menegakkan 3-4 hal tadi. Insya Allah kita semua akan menjadi bagian dari wal takum minkum umatiyatu ilal khair. Ya, kalian ulaika humul muflihun. Mereka itu atau Anda sekalian adalah orang-orang yang beruntung. Insya Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Karena sudah setengah jam cukup, nanti diskusinya lebih panjang lagi boleh. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya kira jelas pesan yang disampaikan oleh Prof. Sasmito tentang apa yang mestinya ke depan kita lakukan sebagai bikersmu, dan itu nanti akan menjadi pertanyaan untuk membagi door prize. Tapi sebelum bagi door prize,
kita akhiri dulu sesi ini dengan penyerahan rompi untuk Prof. Tasmito. Mudah-mudahan cukup, Prof. Sudah dipertimbangkan ukurannya.